Suatu hari di ruang Nuri, terdapat 3 orang pasien yaitu Nen A, Ten, B dan Nen C. Mereka masuk rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan jiwa halusinasi. RSJX ini akan melakukan terapi aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya? Kayaknya kurang kompak deh. Selamat pagi. Pagi. Gitu dong, kompak. Perkenalkan, nama saya Eva Mulydia, bisa dipanggil Eva. Di sini saya akan membimbing kelompok aktivitas di pagi hari ini selama 45 menit. Nah, tujuannya di sini agar teman-teman bisa memahami hal-hal aneh yang kalian dengar begitu. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini saya tidak sendiri, ada kawan-kawan saya dan teman-teman dan yang lainnya. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Dea Rira Aftranina, bisa dipanggil Suster Dea. Di sini saya sebagai CO leader. Nah, sekarang di sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya perawat Rikson, biasa dipanggil Rikson. Di sini saya sebagai observer. Nah, di sini juga ada fasilitator yang kece. Coba perkenalkan dari kanan saya. Silakan. Nama saya Suster Rafika Putri, bisa dipanggil Rafika. Di sini saya sebagai fasilitator dan akan mendampingi teman-teman juga. Di sebelah kiri saya ada juga fasilitator. Silakan, Mbak. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Luffy Apriliana Putri, bisa dipanggil Suster Luffy. Saya sebagai fasilitator yang akan mendampingi kalian semuanya di kegiatan pagi hari ini. Kita memulai kegiatan hari ini atau aktivitas hari ini. Suster Dea akan membacakan tata tertibnya. Silakan Suster Dea. Baik. Di sini tadi kan udah datang waktu 5 menit sebelum waktu dimulai kan ya? Iya. Jadi yang pertama itu kan udah datang kan ya tepat waktu. Iya. Jadi yang kedua itu tidak boleh makan dan minum. Terus yang ketiga itu tetap di tempat. Nanti kalau semuanya yang keempat itu kalau mau ke kamar mandi tolong acungkan tangan ya. Iya. Ya. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Nah, sekarang kan kita udah pada kenalan dari mbak-mbaknya, dari suster-susternya. Dan sekarang kita gantian ke teman-teman itu ya, dari nama, panggilan, usia, daerah. Dari sebelah kiri saya bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Fania Wahyu, di sini nama panggilan saya Fania. Usia saya 23 tahun. Saya berasal dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Paul Hasler, bisa dipanggil Paul. Usia saya 21 tahun, asal saya dari Bandung juga. Perkenalkan, nama saya Desi Yulita, biasa dipanggil Lita. Asal saya dari Jakarta, umur saya 21 tahun. Dan bagaimana sekarang kabarnya pada hari ini? Bagaimana teman-teman Bagaimana? kabarnya? Baik, Sus. Oh, baik. Ya. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang apa yang dialami oleh teman-teman. Terus bagaimana sih awalnya itu kalian itu bisa terjadi? Terus awal mulanya itu bagaimana? Terus di mana tempatnya? Terus frekuensinya itu bagaimana? Dan bagaimana kalian itu menyingkapi pas masalah itu terjadi? Bagaimana? Apakah ada yang dipertanyakan? Bagaimana Mas? Mbak, apakah ada yang ditanyakan? Nah, baik, kalau jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan mulai. Nah, ayo dari siapa dulu ini? Silakan Mbak, Mas. Aku takut. Takut kenapa Mbak? Gini, suara itu datang terus di sini di telingaku. Ada suara anak kecil teriak-teriak. Terus kadang juga ada suara
telapak kaki atau suara kaki jalan itu yang semakin lama semakin mendekat dan suaranya semakin besar. Kapan suara itu datang? Nggak tahu. Terus sehari berapa kali suara itu muncul? Suara itu muncul itu setiap aku sendiri. Ya, terus Mbak Fania ngapain aja selama suara itu muncul? Saat suara itu muncul aku berteriak sampai suara itu bisa hilang lagi. Oh begitu. Terima kasih Mbak Fania. Tepuk tangan dong Ya. untuk Mbak Fania. Nah sekarang siapa ayo yang mau menceritakannya lagi? Nah, sekarang siapa yang mau cerita? Mungkin Kak Paul. Saya suster. Saya juga sering dengar suara kaki yang berjalan mendekati saya. Waktunya kapan itu? Malam hari suster, ketika saya lagi dengan ibu. Oh jadi gitu. Terus apa yang Mas Paul lakukan ketika suara itu muncul? Aku juga teriak ketika suara itu datang karena aku takut banget. Baik Paul, kamu sudah menceritakannya. Beri tepuk tangan dulu dong. Sekarang gilirannya Lita ya yang menceritakan. Iya suster, saya juga sering mendengar suara pisau ketika saya sendiri suster. Waktunya itu kapan dan apa yang kamu lakukan ketika suara itu muncul? Pada saat malam hari, saya sering mendengar suara itu dan saya selalu bersembunyi di bawah selimut. Biasanya kapan suara itu muncul dan apa yang kamu lakukan ketika suara itu muncul? Suara itu muncul pada saat malam hari dan biasa sayanya sembunyi di bawah selimut karena saya belum bisa tidur, tapi kalau saya sudah tidur suaranya tidak ada lagi. Baiklah, terima kasih Mbak Lita dan tepuk tangan untuk Mbak Lita dan kita semua. Nah, kalian teman-teman tahu nggak apa yang hal-hal aneh apa yang kalian dengar itu tadi? Apa namanya? Apakah kalian tahu? Tidak tahu. Nah, kejadian itu dinamakan halusinasi. Nah, teman-teman kenal nggak yang namanya halusinasi? Ayo siapa yang kenal dengan halusinasi? Nggak kenal, Sus. Nah, teman-teman ini mengalami halusinasi pendengaran. Dan tuh cuma pendengar aja, tapi sebenarnya itu tidak ada. Nah, coba saya akan tanya kepada Mbak Lita, pernah nggak lihat orangnya yang ngasah pisau itu? Saya hanya mendengar sus, tapi tidak pernah melihat. Nah, itu yang dinamakan halusinasi teman-teman. Halusinasi itu mendengar tapi yang sebenarnya tidak ada, seperti yang hanya kalian saja yang mendengar gitu. Nah, kalian kan tadi sudah menceritakan tuh apa saja yang dialami kalian. Apa sih kesamaan dari cerita kalian itu dan kenapa kalian ada di sini? Enggak. Jadi kalian di sini mengalami halusinasi. Coba ulangin, kalian sekarang mengalami apa? Halusinasi. Jadi bagaimana perasaannya setelah menceritakan kalian teman-teman masing-masing tadi? Di sini apakah ada yang bisa memperagakan? Apakah ada yang bisa memperagakan? Apakah ada yang bisa mengungkapkan? Apakah ada yang bisa mengungkapkan? Lega suster. Lalu bagaimana jika suara itu datang lagi suster? Nah sekarang Suster Dea akan mengajarkan cara bagaimana kalau suara itu datang. Suster Dea akan mengajarkan cara apa itu menghardik. Baik, di sini nanti fasilitatornya akan memperagakan bagaimana caranya untuk menghardik. Nanti masing-masing dari kalian untuk memperagakan bagaimana caranya menghardik ya. Iya. Apakah kalian mengerti? Mengerti suster. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kita mulai ya. Jika kalian mendengar suara itu datang, kalian tutup telinga, lalu bilang pergi-pergi, suara itu palsu gitu. Itu sebanyak 3 kali. Katakan dengan cara yang emosi dan hanya kita saja yang mendengar dan dipraktekkan. Nanti
ini ya, jika kalian mendengar ada suara-suara itu, kalian tutup telinga seperti ini, nanti dengan teriak yang sekencang-kencangnya ungkapkan emosi kalian. Baik, fasilitator bisa diulangi. Jadi pas kalian dengar suara itu muncul, kalian tutup telinga kalian dan bilang pergi, suara itu palsu gitu ya. Ya. Nah, kalian kan di sini tadi sudah melihat bagaimana caranya, dan nanti kita melakukan dengan cara bermain ya. Ya. Nanti ini saya ada double tip sama handphone. Nanti di sini nanti saya putarkan musik, kalian untuk geser-geser. Nanti saya setelah musik, nanti kalau musiknya udah berhenti, nanti di mana yang berhentinya nanti yang memperagakan ya. Ya. Apakah dimengerti teman-teman? Mengerti. Baik. Nah kan jadi berhenti di aku. Nah terus ketika berhenti nanti permainannya kalian tutup telinga terus bilang pergi, suara itu palsu gitu ya. Ya. Paham? Nah, seperti itu cara mainnya. Paham ya? Paham. Langsung saja kita coba seperti yang suster-suster tadi lakukan. Yuk, mulai. Ya. Kan berhenti di Kak Fania. Jadi Iya. Kak Fania bisa mempraktekkan Cara menghati yang Iya. tadi ya, tangannya ditaruh di telinga, terus kita harus berteriak pergi suara itu palsu gitu. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Nah, tadi kan kita sudah berkenalan semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Suster mau nanya dulu nih, bagaimana perasaan Mbak dan Mas setelah kita melakukan permainan tadi? Ada yang berani mengungkapkan? Ayo di sini ada yang berani mengungkapkan? Ayo siapa? Ya, saya ini senang sekali perawat-perawatnya sudah mau mengajak kita bermain dan mengajari bagaimana cara mengatasi halusinasi tadi dengan apa namanya Kak, menghati ya. Iya. Itu tadi kita atau saya perlagi teman-teman mengucapkan terima kasih ya. Iya. Kakaknya. Kita tepuk tangan buat kakaknya. Bagus sekali. Sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, saya menyampaikan kalau besok pagi kumpul di sini jam 9 pagi untuk kegiatan selanjutnya, yaitu terapi aktivitas kelompok lagi dengan patuh obat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.